Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Al-hadis. Sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah saat ini, di hari ini, di detik ini masih memberikan kita kenikmatan, baik nikmat lahir maupun batin. Lahirnya Allah berikan kesehatan fisik yang sempurna. Batinnya Allah berikan keimanan, hidayah, sehingga ketika beraktivitas kita memiliki pondasi, yakni iman, yakni Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita, manusia agung, manusia mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa khatib berwasiat kepada pribadi juga kepada para jamaah semua, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa. Bukan yang banyak harta, wajahnya bagus, popularitas, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Lantas apa itu takwa? Takwa adalah taat. Takwa adalah patuh. Takwa adalah senantiasa berhati-hati di setiap menjalani kehidupan yang fana ini. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat alam dan isinya ini, kita akan terpana dengan kesempurnaan yang maha pencipta Allah Subhanahu wa taala. Langit yang tanpa tiang bisa berdiri, tumbuh-tumbuhan yang awalnya kecil terus tumbuh besar menjadi pohon, bahkan berbuah. Dan Allah menciptakan semua itu agar manusia berpikir, la'allakum tatafakkarun.
Sidang Jumat rahimakumullah, Allah menciptakan segala sesuatu seimbang, sempurna, atau dalam bahasa Arab disebut tawazun, keseimbangan. Maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini, izinkan khatib untuk membawakan sebuah tema, yakni keseimbangan hidup dalam Islam. Sidang Jumat rahimakumullah, sebagai makhluk manusia, kita perlu tahu bahwa kita sebagai manusia Allah ciptakan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun terkadang dengan kebodohan, dengan kelalaian, bahkan angkuh dan sombong, manusia yang tadinya seimbang jadi tidak seimbang. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsunya, mengikuti apa keinginannya. Tidak sedikit manusia yang mengikuti hawa nafsunya, ingin kaya misalnya, maka dia berbuat zalim. Tidak sedikit seorang ayah, seorang suami dengan tega berselingkuh misalnya karena mengikuti hawa nafsunya. Lantas bagaimana kita bagi orang yang beriman agar tetap pada fitrah, agar tetap seimbang dalam menjalani kehidupan ini? Yang pertama, kita perlu tahu sebagai manusia yang beriman, yang muslim, yang berserah diri kepada Allah, maka kita memiliki tugas. Tugas yang pertama sebagai manusia adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat ayat 56. Lantas tugas apa lagi yang Allah bebankan kepada manusia? Tugas yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Maka sebagai manusia, sedikitnya kita perlu memahami bahwa tugas kita di dunia yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri. Sidang Jumat rahimakumullah. Lantas untuk mengemban amanah tersebut, Allah ciptakan, Allah berikan 3 potensi kepada manusia. Yang pertama, Allah menciptakan kita, memberikan kita fisik, potensi jasad. Allah berikan kita kedua tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memenuhi amanah yang Allah telah berikan. Lantas potensi yang kedua, Allah juga berikan rohani sebagai penggerak kita. Kita akan melakukan sesuatu, maka diawali dari rohani kita, dari jiwa kita. Kita akan makan sesuatu, maka terpikir dan dalam jiwa kita, oh saya mau makan sayur misalnya. Itu rohani sebagai penggerak tubuh kita. Dan Allah juga berikan kita yang dimana membedakan kita dengan makhluk lainnya, yakni Allah berikan kita akal. Dengan akal ini kita bisa berpikir,
perbuatan ini apakah manfaat atau madarat? Perbuatan ini apakah membawa manfaat buat diri kita dan juga orang lain, atau bahkan bisa merusak diri dan juga orang lain? Sidang Jumat rahimakumullah, maka 3 potensi ini perlu kita ingat kembali, dan jangan lupa juga 3 potensi ini kita perlu untuk memberikan asupan-asupan atau makanan-makanan bagi jasad kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah 168. Untuk menjaga potensi yang pertama, yakni jasad, maka kita perlu memberikan makanan yang halal dan thayyib. Bahkan tidak hanya makanan, kita juga menjaga tubuh kita dengan berolahraga misalnya, beraktivitas sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Sesungguhnya jasadmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Maka Allah telah memberikan kita potensi fisik, marilah kita jaga dari hal-hal yang membuat madarat atau keburukan pada tubuh kita. Yang kedua, Allah juga berikan kita ruh. Maka ruh ini, rohani ini perlu kita berikan makanan yang cukup, asupan gizi yang cukup. Dengan apa makanan ruh ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Katakanlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka rohani ini makanannya adalah berzikir kepada Allah. Makanannya adalah membaca Al-Quran. Makanannya adalah memahami Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Maka ketika hati ini dibawa untuk berzikir, maka hati ini akan cukup, hati ini akan bersih. Ketika hati ini tidak diberikan makanan, boleh jadi hati ini menjadi sakit, bahkan mati. Para ulama menyampaikan bahwa qalbun atau hati ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, qalbun marid, yakni hati yang berpenyakit. Maka harus disembuhkan agar kembali bersih kepada qalbun salim, yakni hati yang bersih, hati yang selamat. Jangan sampai terus dibiarkan, karena boleh jadi ketika hati ini dibiarkan, tidak diberi makanan, tidak diberikan asupan gizi, menjadi hati yang mayit, qalbun mayit. Ketika seseorang sudah memiliki qalbun mayit, maka rasa empatinya akan hilang. Dia berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Dia berbuat zalim bagi laki-laki, selingkuh misalnya. Bagi perempuan sama juga. Selanjutnya, kita pun perlu memberikan makanan kepada akal kita. Lantas apa makanan untuk akal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq ayat 1. Maka bagi akal, makanannya
adalah ilmu. Ketika seseorang ingin sukses, perlu ilmu. Bahkan bekerja pun perlu ilmu. Maka dalam hadis disebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin sukses dunia, raihlah dengan ilmu. Ingin sukses akhirat, raihlah dengan ilmu. Ingin sukses keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Itulah 3 potensi yang Allah berikan, yang perlu kita jaga dan berikan gizi yang sempurna, gizi yang cukup. Karena apabila gizinya tidak cukup 3 hal tadi, maka berpotensi akan menjadi buruk, akan menjadi fatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Maka marilah kita ilmui 3 potensi ini, berikan makanan yang cukup, jaga dari virus-virus yang datang yang memberikan penyakit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Setelah kita tahu 3 potensi yang Allah berikan, yakni jasad, ruhani, dan akal, dan kita pun tahu tugas kita sebagai manusia, yakni untuk beribadah dan sebagai pemimpin, maka perlu prioritas. Potensi apa yang harus selalu kita perhatikan dibandingkan dengan potensi-potensi yang lainnya. Di dalam hadis disebutkan, ala wa inal fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berawal dari hati
berawal dari jiwa, maka seseorang bisa memperbaiki tubuhnya, bisa memperbaiki akalnya. Kenapa harus hati? Yang pertama, karena hati sebagai penentu amal baik atau buruk. Seseorang akan dicatat oleh Allah kalaulah dalam hatinya ada niat untuk beramal. Dan yang kedua, hati adalah sumber ketakwaan, sumber ketaatan, sumber ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "At-taqwa hahuna." Ketakwaan itu di dalam hati, sambil Rasulullah menunjukkan hatinya. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan bagaimana kita selalu meminta kepada Allah agar hati ini senantiasa lurus, senantiasa ada dalam lindungan dan bimbingan Allah. Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, luruskanlah hati ini agar selalu ada dalam hati yang lurus, hati yang senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, yang keempat, kenapa harus hati? Karena hati adalah penampilan yang Allah akan nilai. Ketika kita ingin bertemu Allah, bertemu Rasulullah nanti di akhirat kelak, maka hatinya harus bersih. Bahkan di dunia, ketika seseorang beramal, maka ada dua syarat agar amal itu mabrur. Apa dua syarat tersebut? Yang pertama adalah niatnya ikhlas karena Allah. Dan yang kedua ada ilmunya, ittiba'ur rasul, yakni mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa bisa menjaga hati kita dari virus-virus yang membuat kita jauh dari Allah, yang membuat kita lalai, yang membuat kita jadi angkuh atau sombong. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit ala dinik ala kulli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.